Hati-hati jangan sampai jatuh ke kolam renang. Anak laki-laki itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membawanya ke permukaan. Tanpa diduga, Honaat tidak sengaja kentut, menyebabkan Honaat tercekik di kolam renang, tapi yang mengejutkan orang adalah setelah 5 detik Honaat secara ajaib hidup kembali. Dia bereinkarnasi menjadi tubuh seorang taipan. Dan di depan matanya, banyak kaki panjang muncul, dengan penuh harap di hatinya, wanita cantik berlomba-lomba menawarkan cintanya. Melihat tampilan seperti itu di sini, Honaat mengira Honaat sedang bermimpi. Setelah menampar diriku sendiri 2 kali, aku sadar aku tidak sedang bermimpi. Jadi Honaat bertanya kepada bawahannya, "Bagaimana identitas Anda?" Pengurus rumah tangga cantik itu mengira Honaat adalah Honaat dan bercanda dengan saya. Tertawa dan berkata, "Honaat adalah Grandmaster dari Liti Group. Nama saya Livia Trats, Livia Trats. Saya telah menjadi seorang taipan, saudara kandung dari musuh saya." Saat ini, seorang wanita cantik berpakaian putih mendekat. Gadis ini adalah Dewi yang sudah lama tidak berbalas dengannya. Melihat Dewi itu begitu muda, belasan tahun, sekarang Honaat mengerti dirinya sendiri. Honaat telah kembali bertahun-tahun yang lalu, tetapi Honaat tidak bisa mengharapkan Dewi yang dingin dan sombong. Menuju padanya. Di depan taipan muda itu, Honaat sangat menyenangkan dirinya sendiri seperti itu, ini membuatnya sangat marah. Honaat melemparkannya langsung ke dalam air, lalu menariknya keluar lagi. Saya segera lewat, tetapi tak lama kemudian seseorang datang. Ibuku kecil memberitahuku lagi, apa yang terjadi? Tapi dalam kepanikan, tuan muda keluar, Honaat membuatnya mengakui perasaannya. Apa? Ibu kecil, Baktin adalah wanitaku, aku pastikan Baktin tidak akan diganggu oleh Livia Trats. Aku baru saja setuju untuk membiarkan Honaat pergi memancing, tapi tunggu sampai kalian berdua sampai di sana. Dia segera berada di medan perang. Melihat pacarnya menangis. Ketika tuan muda kedua keluar, Honaat langsung menjadi marah. Berbalik dan segera kritik Livia Trats. Apakah Anda mencari tempat untuk mati? Kamu memanggilku apa? Livia Trats, kamu berani memukulku. Saya tidak tahu seberapa besar atau kecilnya. Kamu memanggilku apa? Livia Trats. Pada tamparan ketiga, Nitio jatuh ke dalam danau dan berkata lagi. Kamu memanggilku apa? Saudaraku, senang mengetahui bahwa aku saudaramu, ingat, selama Li tidak pingsan, aku akan selamanya berada di atasmu. Di masa depan, jika kamu berani mengabaikanku, aku tidak akan menampar begitu saja. Kamu. Ini tidak sesederhana ini, Li Tung Duong, ini baru permulaan, aku akan membawa apa yang kamu inginkan, sedikit demi sedikit, di tanganku, jangan terburu-buru, ayo bermain perlahan, ayo pergi, kali ini. Aku akan melihatmu saudaraku, kamu harus memahami aturan itu. Tuan muda kedua keluar meskipun Honaat berkompromi untuk sementara. Namun amarah di hatinya sudah membara, dan itu pasti akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Saya sekretaris kehidupan yang saya atur untuk Anda. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Memenuhi kebutuhan saya. Tentu saja itu juga termasuk. Benar kan, ibu kecil berbicara omong kosong. Aku akan memberitahu ayahmu. Aku ibu kecilmu dan ayahmu menikah melalui pintu, di hadapanku, kamu tidak perlu berpura-pura perawan. Ayah saya selalu sibuk dengan urusan perusahaan. Dia tidak pernah menyentuhmu, kan? Sayang sekali. Tubuh lezat ibu kecilku, Livia Trats, jangan kasar, aku pasti akan membuatmu menyesal. Jadi bagaimana aku menyesal menunggu ibu kecilku membuatku menyesal? Tuan Presiden muda sedang mencari Anda. Hua Tuhue, lain kali aku pasti akan memberitahumu betapa menyenangkannya seorang wanita. Ganti bajumu, temui ayahku. Dan tuan muda, silakan duduk.
Presiden akan segera datang. Berdiri, apa yang ingin kamu lakukan? Tidak bisa mengerti bahasa manusia. Saudaraku, pergilah ke tempat kamu seharusnya duduk. Tuan muda tertua dan tuan muda kedua adalah adik kandung Anda. Apakah kamu seperti itu sebagai saudara? Siapa kamu? Dia kepala pelayan di sebelah ayah, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Uang pelayan, kan? Mengajari hidupku? Presiden tidak ada di sini? Saya harus membantunya menjaga tuan muda Anda. Seluruh keluarga Li, siapa yang tidak tahu kalau kamu Li Vietrach, kamu sampah. Sekarang aku menginjaknya lebih jahat lagi. Lalu setelah tuan muda kedua menjadi kepala keluarga, pahalaku akan semakin besar. Hanya seekor anjing. Apakah Anda juga ingin mengajari tuan muda ini tentang kehidupan? Anda berani memukul saya, tuan tanah memukul Anda, apakah Anda masih harus memilih hari? Memukulku berarti kamu tidak peduli dengan pemilik rumah. Akulah pemilik rumah, oke, kalau begitu beritahu ayahku, lihat dia, mungkin anjing sepertimu, tetapi menyentuh putranya sendiri seperti aku. Bukan? Juga, jika kamu berani berteriak lagi, aku akan mematahkan kakimu. Lalu saya akan terus mengajari anjing seperti Anda, keluar, serahkan tempat duduk Anda. Kenapa berisik sekali? Apakah kesehatan ayah baik-baik saja? Aku belum bisa mati. Ayah menyuruhku datang hari ini karena penyakit paru-paruku sudah kambuh dan aku tidak bisa mengelola seluruh perusahaan saat ini. Suamiku, apa maksudmu? Pekerjaan Tratung Duong, ayah akan mengalihkan operasi perusahaan investasi kepada salah satu dari kami bersaudara, manajernya, Liti Group baru saja memasuki bidang keuangan untuk menjadi besar. Operasi investasi adalah fokus korporasi. Kalau bisa menguasainya setara dengan memiliki separuh korporasi. Ayah selalu membantu di perusahaan, departemen investasi harusnya ditugaskan pada Munak. Pasti akan membuat perusahaan menjadi lebih kuat. Benar sekali, suamiku, anak Tung Duong ini sangat baik. Serahkan investasi itu padanya. Itu tidak salah. Saya belum yakin. Vietrach, apakah kamu juga ingin berkompetisi? Posisi direktur investasi perusahaan? Tentu saja suamiku bercanda apa? Vietrach belum pernah bertanya tentang perusahaan itu sebelumnya. Tidak tahu tentang investasi? Bagaimana Anda bisa menyerahkan urusan investasi padanya? Itu benar, ayah. Kakak tertua harus tetap patuh tinggal di rumah. Mari kita membuat cacing beras. Hal pertama masih terserah Anda. Saya seorang direktur investasi dan akan berinvestasi di real estate terlebih dahulu. Biarkan perusahaan mendapat untung besar. Li Tung Duong, kamu menyia-nyiakan hidup, kamu berani berinvestasi di real estate, siapa kamu? Vietnam Trust. Dengarkan pendapat saya. Bukankah ini saat yang tepat untuk berinvestasi di real estate? Tentu saja, dalam jangka panjang, pendapatan real estate sangat tinggi. Namun, kini real estate telah memasuki periode jangka pendek. Negara ini baru saja merilis 5 artikel nasional baru. Pembatasan pengembangan real estate. Jika kita berinvestasi sekarang, kita akan menjadi korban pasar transisi. Sejumlah besar uang akan hilang begitu saja. Kata Vietrach, apakah semua hal ini Anda pikirkan sendiri? Ya, ini semua adalah kenanganku dari kejadian seumur hidup yang sebenarnya terjadi. Sayangnya saya tidak akan memberitahu siapapun. Mengatakan itu bagus. Sepertinya sudah saatnya saya maju dan menyampaikan bela sungkawa kepada perusahaan. Ayah sudah memutuskan untuk menyerahkan operasional investasi perusahaan kepada saya. Ayah, oke. Biarkan masalah ini tetap seperti ini, biarkan aku melakukannya dengan benar, ayah. Aku tidak akan berhubungan dengan perusahaan untuk waktu yang lama, aku butuh seseorang untuk membantu pekerjaanku. Sederhana saja, siapa yang dibutuhkan perusahaan? Lihat saja, saya menemukan uang pengurus rumah tangga. Cocok sekali, presiden saya. Ada apa, uang pengurus rumah tangga tidak membantu rumah? Tentu saja tidak, jadi kedepannya kamu akan kesulitan membayar pengurus rumah tangga. Baiklah, selesaikan masalah ini, aku harus ke rumah sakit, oke, ayo kita bicara, aku akan membayar pengurus rumah tangga mulai hari ini dan seterusnya.
Pergilah. Anda bertanggung jawab mencuci kaos kaki dan membersihkan toilet untuk saya Livia Trudge, saya dekat dengan Presiden. Jangan disangka sebagai direktur investasi kamu bisa menghina saya sesuka hati. Betul, saya menghina kamu. Sekarang kamu punya dua pilihan, yang satu butuh uang untuk bekerja, yang lain membersihkan sampah. Kamu membidikku, kan? Apakah kamu memukulku? Anda semua telah melihatnya. Dia memukulku duluan, aku hanya membela diri, kamu di mana? Seret Honaat ke bawah. Nanti, Anda datang ke perusahaan, mengambil semua modal kerja dari Departemen Investasi, dan membelikan semua uang virtual untuk saya, mengerti? Namun pasar mata uang virtual sangat kacau. Prospek hasil investasi sangat kabur, apakah terlalu berisiko menginvestasikan seluruh uang perusahaan? Apakah kamu mengajariku? Saya tidak memilikinya. Mulai sekarang, dengarkan saja saya dengan patuh. Saya jamin dalam hidup ini, Anda akan lebih baik dari 10.000 orang. Jika tidak, gaji akan menjadi tujuan Anda. Memahami? Pergilah, jangan lupa di malam hari, kenakan pakaian seksi, datang dan layani tuan muda ini.